Sudahlah bang, jangan lebay. Ucapku sebaik sembari merengkuh tubuhnya. Ia berdiri dan mencium pipiku berulang kali. Secepatnya nikahi Saraswati. Kalau bisa kalian tinggal jangan terlalu jauh, biar Bang Damar tak susah bolak-balik ke rumah. Saranku dengan mengulas senyum manis, yang tentunya bukan senyum tulus untuk mereka. Terima kasih Mbak Diana, kamu ternyata sangat baik, ujar Saras dengan bersimbah air mata. Iya, kita kan sama-sama wanita, tentu tahu bagaimana sakitnya membesarkan anak yang tak berdosa seorang diri. Aku ingin kita akur, madu dan istri tua yang kompak. Kamu mau kan? Ucapku sok baik. Wajah Saras yang awalnya mendung berubah cerah mendengar ucapanku. Ia menyeka sisa cairan bening yang masih membekas di wajahnya. Maafkan saya ya mbak, sejujurnya saya nggak punya maksud untuk merebut Bang Damar. Saya terperdaya mulut manisnya Bang Damar, lirihnya. Sudahlah Saras, nasi sudah jadi bubur kan? Sekarang kamu fokus sama bayi dalam perutmu saja. Iya kan nak, sehat-sehat ya. Mak tua akan selalu sayang kamu, tuturku sembari membelai perut Saras. Rasanya sudah tak sabar mengecap manis darah anak dalam perutnya saat ini. Tapi tak mungkin. Aku harus menjaga tingkah lakuku kalau tak mau rahasiaku terbongkar. Terima kasih kak, ulangnya. Aku hanya mengangguk pelan. Wajah sumringah Bang Damar dan Saras tentu membuat percikan amarah dan kebencian semakin berkobar dalam jiwaku. Tapi tetap tujuan utama jadi fokusku. Aku akan tetap tenang. Biarlah Bang Damar saat ini menikmati wanita selingkuhannya. Setidaknya aku akan memanen manisnya darah ibu hamil dan bayi dalam kandungannya beberapa waktu lalu. Kau tunggu saja Saraswati. Saat ini kau bisa tersenyum bahagia. Begitu juga dengan kekasih pilihanmu. Tapi nanti kau akan membayar semua itu dengan darah dan air mata. Ini janjiku. Setelah drama tak berkesudahan antara Saraswati dan Damar, Diana akhirnya memberi solusi yang terbaik di antara mereka. Dek, tapi abang belum punya duit untuk nikahin dia, dek. Wajah Damar memelas. Lelaki berkulit putih itu memang tak lagi memiliki uang di saku celananya. Modal untuk menyenangkan Saraswati sudah merogoh koceknya terlalu dalam. Cih, dah kere banyak tingkah lagi, batin Diana. Kebetulan aku baru saja membeli emas bang. Kau bisa jual. Ya walaupun gak banyak. Aku rasa cukuplah untuk sekedar sedekahan biasa. Yang penting aibmu tertutupi dan bayi dalam perut Saras punya bapak. Mata Damar seketika itu juga berbinar. Ia tak menyangka istri yang sudah ia hianati malah berbalik menolongnya ketika ia berada dalam masalah besar seperti saat ini. Mbak Diana, sungguh mulia hatimu, ucap Saraswati tulus. Bibirnya bergetar menahan rasa yang sejak tadi bertengger di hatinya. Diana yang mendengar ucapan Saras hanya tersenyum getir, penuh kepedihan. Butuh usaha keras baginya bersandiwara sesempurna mungkin untuk melancarkan ide cemerlang yang akan membawa pengaruh besar bagi keluarganya itu. Sudah seharusnya aku menutupi aib suamiku, walaupun itu pedih, lirih Diana. Saras menundukkan wajahnya. Ia sadar jika perbuatannya sudah sangat menyakiti hati Diana. Bang, antar Saras pulang. Ibu hamil tak boleh lelah dan banyak pikiran. Tita Diana lantang membuat Damar sedikit gelagapan. Tapi dek, biarkan rumah sepi dulu. Anak-anak pasti sok, kilah Diana. Maafkan aku mbak. Sela Saras sembari meraih tangan Diana dan menciumi punggung tangannya. Diana tak menolak, ia malah merasa bangga. Calon korbannya akan masuk perangkap. Pulang Laras, kabari seluruh keluargamu bahwa kau akan segera menikah. Saras mengangguk cepat.
Rona kebahagiaan begitu terpancar dari wajah putihnya. Diana tertawarnya saat motor yang membawa suaminya dan wanita idamannya itu hilang dari pandangan. Ia mengulas senyum sinis. Bersenang-senanglah abang, cari wanita sebanyaknya, agar aku bisa tambah cantik dan semakin kaya. Ucapnya pada diri sendiri seraya berbalik dan masuk ke dalam rumah. Diana membuka pintu kamar anaknya, di mana kedua orang yang disayanginya itu sedang saling mendekap dengan tatapan ketakutan. Ayo nak, kita keluar. Mak tadi beli bakso. Kebetulan ada mamang yang lewat. Diana melambai pada kedua anaknya. Si sulung berjalan lebih dulu, sedangkan si bungsu menyusul dari belakang. Mak, siapa tante tadi yang marah-marah sama bapak? Tanya gadis remaja yang mulai beranjak dewasa itu. Jelas ia mengerti apa yang terjadi pada orang tuanya. Dia bukan gadis kecil yang bisa dibohongi lagi. Raut khawatir terpancar jelas di wajahnya, seolah tahu apa yang ada di hati mamanya. Dia selingkuhan bapak ya, Mak? Selingkuhan itu apa, Mak? Si kecil ikut nimbrung. Duduk dulu ayo nak. Diana menarik pelantangan kedua anaknya. Mereka beriringan melangkah menuju ruang makan. Mereka duduk berbarengan dan saling berhadapan. Diana menghela nafas pelan dan menatap dalam manik hitam kedua anaknya secara bergantian. Iya, Tante Saras akan jadi mama kalian juga. Dia akan beri kalian adik. Seneng kan? Jadi kalian harus baik sama Tante Saras ya. Sembari tersenyum getir, Diana menjelaskan sebaik mungkin pada anaknya. Kok bapak tega, Mak? Kan sudah punya kita. Jawab si sulung dengan nada mengentak. Bibirnya bergetar, menahan amarah. Dia, tidak semua yang kita mau berjalan sesuai dengan kehendak. Ada masanya dalam rumah tangga kita bisa saling menerima kekurangan masing-masing. Diana menyentuh punggung tangan dia dan membelainya pelan, berharap agar dia bisa menurunkan emosinya dan lebih tenang. Mak, kenapa mama begitu sabar? Mata dia mulai berembun. Perih dalam hatinya mengingat pengkhianatan bapak yang ia puja. Suatu saat kamu akan mengerti mengapa mama bisa sesabar ini. Diana mengulas senyum tulus. Kali ini ia tak berpura-pura. Ia tegar demi kedua buah hatinya. Makanlah, jangan pikirin bapakmu. Mak janji, hidup kita ke depan lebih baik lagi. Dia menyeka air matanya dan mengangguk perlahan. Sedangkan Dila dengan lahap menyantap satu demi satu pentol bakso yang dibeli mamanya. Kapan lagi bisa makan enak? Tak terasa bulir bening merembes di ujung mata Diana. Ibu dua anak itu secepat kilat menyekanya. Hatinya perih melihat sang anak yang makan dengan nikmat. Mengingat selama ini mereka harus menahan hasrat untuk makan karena ketiadaan biaya. Diana mengulum senyum getir dan ikut makan bersama, melupakan Lara yang sedang berkecamuk di dada. Ia harus kuat demi impian yang ada di depan mata. Hari yang ditunggu Damar dan Saraswati akhirnya tiba. Acara sederhana dan hikmat yang didatangi keluarga juga tetangga. Hampir seluruh tamu memandang iba ke arah Diana, yang sejak acara hanya terdiam dan tak banyak bicara. Bibirnya seolah terkunci rapat. Beberapa di antara mereka berbisik seolah menyesali tindakan Damar yang menikah lagi. Ada juga yang heran melihat Diana yang sepertinya pasrah dan tanpa air mata. Diana acuh dan terkesan biasa saja. Lidahnya terus berdecak melihat ke arah para undangan. Ia seperti mencium bau yang enak, aroma memikat yang berasal dari ibu hamil. Ternyata memang benar, beberapa para tamu undangan ada yang sedang hamil muda dan juga tua. Senyum sumringah tersungging di bibirnya, membayangkan rasa manis di lidahnya. Begitu acara usai, matanya tak lepas dari ibu-ibu hamil dan menatap mereka intens.
ternyata ada yang satu kampung. Pikirannya mulai menerawang. Nanti malam di saat suaminya berada di rumah madunya, ia akan berburu seperti malam sebelumnya. Suasana rumah sedang tenang seperti biasa. Damar dan istri barunya sudah pulang ke kontrakan. Seperti perjanjian, Diana tak mau tinggal seatap dengan madunya. Ia ingin menjaga hatinya dan juga menjaga rahasianya. Jam menunjukkan pukul 10 malam. Anak-anak Diana sudah terlelap. Wanita dewasa bertubuh indah itu merasakan ada yang aneh dengan tenggorokannya. Sudah berulang kali ia minum, tapi rasa dahaga tak jua hilang dari dirinya. Pikirannya selalu terbayang pada salah satu ibu hamil tadi siang, yang ternyata tetangganya. Ia seperti dapat mencium bau ibu hamil dari rumahnya. Jarak rumah mereka memang tidaklah jauh, itu mengapa baunya bisa tercium dari kediaman Diana. Diana meraih minyak berwarna hijau di dalam lemarinya, mengoles lembut di lehernya, dan mencari tempat persembunyian. Ia memilih berada di antara lemari dan dinding. Ada sedikit celah dan cukup untuk tubuh Diana yang sekarang langsing. Diana duduk dengan memeluk pahanya sendiri, menekan kakinya saat ia merasa suhu tubuhnya meningkat dan terasa panas. Ia pun merasa sangat pusing saat kepalanya berputar cepat dan menimbulkan bunyi gertakan, seperti tulang yang patah. Dan kepala beserta jeroan lepas dari tubuhnya. Mata merah beserta benda berkelip di antara jeroannya membuat Diana tampak amat mengerikan. Dia terbang melalui ventilasi kamar dan menghilang di tengah gelapnya malam. Semakin dekat, semakin wangi darah ibu hamil membuat Diana semakin dahaga. Lidahnya terus mengecap, seolah darah sudah di ujung lidah. Sangat kebetulan, ibu hamil incarannya sedang berada di luar rumah. Ia seperti menunggu seseorang. Sedangkan Diana bertengger di atas pohon di antara ranting dan dedaunan yang lebat. Mata merahnya mengawasi gerak-gerik si ibu hamil. "Bang, cepatlah. Udah gak sabar ini," teriak si ibu. "Yang sabar, Betty. Abang lagi ambil helm," jawab suaminya lantang. "Alah, gak usah pakai helm, Bang. Kita jalan kaki aja," serganya. Sang suami tergopoh-gopoh datang dari dalam. "Jalan? Lumayan jauh, Dek. Nanti kamu capek." "Bang Firman, jalan itu baik untuk ibu hamil tahu." Ibu hamil yang bernama Betty itu menyentil hidung suaminya gemas. "Tapi Betty, ingat kata ibu, daerah sini rawan untuk ibu hamil. Lagian warung nasi lele yang kita tuju cukup jauh dari rumah kalau nggak pakai motor." Firman mencoba mewanti-wanti istrinya itu. "Halah bang, hari gini kok percaya mitos? Lucu kali pikiran abang ini," seru Betty sembari menarik tangan suaminya. "Cepatlah bang, aku sudah lapar." Firman mendesah mengikuti langkah istrinya. Entah kenapa ia merasa ada sesuatu yang mengikuti mereka. Perasaannya semakin gusar saat mendengar kepakan sayap burung yang hinggap dari satu dahan ke dahan lainnya. Jalan yang mereka lewati memang terbilang sepi dan terdapat banyak pohon rindang dan besar di kedua sisinya. Cuaca pun sedikit mendung dan bulan hanya separuh. Cahaya temaram didapat dari lampu jalan yang sebagian sudah rusak dan padam. Suasana semakin mencekam saat angin berembus cukup kencang dan menggoyangkan dahan, sehingga menimbulkan bunyi gemerisik dedaunan. Bulu kuduk Betty meremang. Ia semakin mengeratkan genggaman tangannya. Krusak! Terdengar suara sesuatu seperti menabrak pohon dan dedaunan rimbun. Langkah Betty dan Firman terhenti. Mereka serentak berbalik dan menyisir sekitar. Tak ada siapapun dan apapun. "Bang, apa itu bang?" Bibir Betty bergetar menahan rasa takut. "Paling burung dek. Ayo kita lanjutkan perjalanan." Firman mengulas senyum, berharap Betty bisa tenang.
Ibu hamil itu akhirnya mengangguk dan melanjutkan langkahnya. Semakin mereka melangkah cepat, semakin terasa seperti sesuatu mengikuti mereka, berpindah dari satu dahan ke dahan lainnya. Tubuh Betty semakin bergetar ketakutan, begitupun Firman. Tanpa sepengetahuan Betty, istrinya, ia sempat menoleh dan melihat dengan jelas makhluk mengerikan dengan mata merah menyala dan rambut panjang menjuntai ke depan. Jeroan dan ususnya menggantung dengan senyum menyeringai. Bet, kalau abang berhitung pada angka 3, berlarilah secepat kamu bisa ya, kata Firman di antara derap langkahnya yang semakin kencang. Memang kenapa bang? Ada apa di belakang kita bang? Ucap Betty curiga. Ada burung besar, liriknya. Abang gak bohong? Enggak, udah, jangan banyak ngomong. Turuti apa kata abang, mengerti? Iya bang. 1, 2, 3, pekik Firman. Ia menarik tangan istrinya kencang. Mereka berlari beriringan. Suara kepakan sayap terasa amat dekat. Betty diliputi rasa penasaran yang teramat sangat. Di sela langkah kakinya dan suara napasnya yang memburu, Betty memberanikan diri menoleh ke belakang. Mata Betty terbelalak saat melihat sosok menyeramkan, menyenterinya dengan mata merah, dan seringaian senyum mengerikan. Makhluk berupa potongan kepala berambut panjang acak-acakan, dengan usus dan jeroan yang terjuntai mengejarnya dengan cepat. Jarak mereka hanya beberapa meter saja. Abang, kau bohong bang, itu kuyang, maki istrinya seraya mempercepat larinya. Udah deh, jangan berdebat dulu, ayo cepat lari, masih lumayan jauh keramaian. Diana menyeringai senang, buruannya sudah di depan mata, jarak mereka semakin dekat. Abang! Malang bagi Betty, ibu hamil itu limbung dan terjatuh. Suaminya terpaksa berhenti dengan kaki gemetar. Dek, kau tak apa-apa? Ucap Firman khawatir. Betty menghela nafas berulang kali. Ia tersengal dan perutnya terasa sakit. Dek, kuyang. Suara Firman bergetar saat melihat makhluk mengerikan itu turun melambat dan mendekat ke arah mereka. Abang! Betty menarik lengan Firman sembari menekan perutnya yang sakit. Diana yang sudah menjadi kuyang meniup-niup ke arah Firman dan juga Betty secara bergantian. Dua insan itu merasa mengantuk dan tertidur saat itu juga. Iya, begitulah salah satu cara kuyang melumpuhkan buruannya. Mereka akan tertidur dan kuyang bisa dengan puas menyantap darah yang diinginkannya. Diana yang sudah berbentuk kepala dan jeroan mendekati perut Betty dan mengisap darah sepuas hatinya. Setelah kenyang dan dahaganya hilang, Diana meninggalkan begitu saja dua orang malang di tengah jalan. Ia melesat cepat menuju rumahnya tanpa menghiraukan dua orang malang yang jadi buruannya. Suara dan subuh menggema di antara keremangan hari di antara peralihan malam menuju pagi. Diana bangun, tapi ia tak melaksanakan sholat seperti biasa yang ia lakukan. Semenjak ia menjadi kuyang, jangankan sholat, membaca doa dan mengucapkan salam saja bisa membuat kepalanya pusing dan dadanya berdebar kencang. Wanita berumur 40 tahun itu menatap wajahnya di depan cermin dan berlenggok manja. Ia berdecak kagum melihat kemolekan wajah dan tubuhnya yang aduhai. Kulit tubuhnya semakin bersinar dan wajahnya semakin tampak lebih muda. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah meninggal warga kita bernama Ibu Betty Simangunsong, umur 28 tahun, tadi malam. Almarhum dikebumikan di pemakaman Seroja. Diharapkan kehadiran warga di rumah duka di RT 11. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunyi pengumuman dari toa masjid menimbulkan suara gaduh di luar rumah Diana. Wanita itu hanya tersenyum miring. Iya, buruannya ternyata meninggal tadi malam.
Mungkin kehabisan darah, atau bisa jadi karena benturan tadi malam. Diana harusnya gusar dan merasa bersalah. Tapi ia tak begitu. Hasutan setan sudah merasuki tubuh dan hatinya. "Mak, Mak." Tok, tok, tok. Diana mendekat ke arah pintu saat mendengar suara anaknya. Dia memanggil dari luar. "Iya nak, kenapa?" Sahut Diana saat membuka pintu kamarnya. "Mak, Mama cantik banget," puji dia tulus. Diana tersipu malu. "Iya, kenapa dia manggil Mama?" tanya Diana heran. "Mama gak nyelawat. Tante Betty dari perumahan sebelah meninggal," papar dia. "Enggak nak, Mama mau jualan," kilah Diana. "Mama mau jualan?" "Iya, Mama kan mau cari uang buat kalian." Diana mengulas senyum tipis seraya membelai pucuk kepala anaknya. "Nanti pulang sekolah jaga adik ya. Mulai sekarang adik mak titip tempat Wak Imas," tita Diana. Dia mengangguk pelan. "Doakan Mama supaya dagangan Mama laris, biar bisa memenuhi kebutuhan kalian, dan kalian bisa makan enak." "Iya mak, hati-hati di jalan mak." Lirih terdengar suara dia mengiringi langkah kaki Diana. Wanita itu menjawab dalam hati. Ia sebenarnya sedih. Sampai kapan ia harus membohongi buah hatinya ini? Sampai di sini dulu ceritanya, nantikan cerita kelanjutannya di part berikutnya. Sekian dari saya.